Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Aqidatul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang juga dikenal dengan Risalah ila Ahlil Qasim. Kita masih membahas tentang penegasan beliau berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keyakinan beliau terhadap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemarin beliau mengatakan, wa inna afdala ummatihi Abu Bakr as-Siddiq, dan umat yang paling mulia adalah Abu Bakar as-Siddiq. Umat yang paling utama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar as-Siddiq, thumma Umar al-Faruq, kemudian Umar al-Faruq, thumma Uthman dzun nurain, kemudian Uthman dzun nurain, thumma Ali al-Murtada, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, thumma baqiyatul asharah, kemudian sahabat atau 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, thumma ahlu badrin, sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, thumma ahlu syajarati ahlu bai'atir ridwan, kemudian sahabat-sahabat yang ikut berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bai'atul ridwan, dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah sebutkan secara ringkas tentang penjelasan apa yang beliau sebutkan di sini. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan beliau mengatakan, wa inna afdala ummatihi Abu Bakr as-Siddiq, dan sesungguhnya yang paling mulia dari umatnya adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, li'annahu awwalul khulafa'ir rasyidin, karena beliau adalah khulafa'ur rasyidin yang pertama. Wa huwa alladhi bay'a lahu as-sahabatu ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang dibaiat oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wakhtaruhu, para sahabat telah memilih beliau, li'annahu afdaluhum, karena sahabat Abu Bakar beliau adalah yang paling mulia dan yang paling utama dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan beliau sangat banyak, bisa dibaca dalam tulisan-tulisan para ulama berkaitan dengan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu thumma Umar al-Faruq, kemudian Umar al-Faruq, li'annahu huwa al-khalifatu ba'da Abi Bakr, karena beliau adalah khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad ikhtarahu Abu Bakr wa ahida ilayhi, Umar bin Khattab beliau telah dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq dan beliau wasiatkan kekhilafahan kepada Umar. وهذا يدل على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma Uthman, selanjutnya adalah Uthman bin Affan, wa huwa ats-tsalits, dan beliau adalah yang ketiga. لأن أصحاب الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر اختاروا عثمان رضي الله عنه لفضله ومكانته. Kemudian Uthman bin Affan, ya, karena ashabus syura, ya, para sahabat yang terkumpul dalam majlis syura, mereka bersepakat untuk memilih Uthman ibn Affan sebagai khalifah sepeninggal sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena keutamaan beliau dan kedudukan beliau, sehingga disebutkan, ya, dalam apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau adalah Dzun Nurain. Beliau dijuluki dengan Dzun Nurain karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya, bahkan karena kecintaan beliau Nabi SAW kepada Uthman, beliau mengatakan, "Lau kana liya tsalitsa lazawajnak." Wahai Uthman, seandainya aku masih memiliki putri, tentu aku akan nikahkan engkau dengannya. Ini menunjukkan keutamaan Uthman bin Affan. Beliau juga sahibul hijratain, karena beliau hijrah dua kali. Hijrah yang pertama adalah ke Habasyah, dan hijrah yang kedua ke Madinah bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Thumma Ali al-Murtada, kemudian Ali bin Abi Thalib, ibnu Ammi Rasul. Beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Talib adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zawwaja ibnatahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan putrinya, yaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abul Hasanain, beliau adalah Abul Hasanain. Kunyah beliau Abul Hasanain karena beliau memiliki putra dari Fatimah
yaitu Al-Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Putra beliau banyak, ya, putra beliau banyak, tetapi yang dari Fatimah itu adalah Hasan dan Husain. Walahu min al-fadail, sahabat Ali bin Abi Thalib juga memiliki keutamaan yang sangat banyak, ya. Annahu yuhibbullaha wa rasulahu, disebutkan dalam hadis bahwa Ali bin Abi Thalib mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, dan Allah mencintainya, demikian pula Rasul mencintainya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis pada saat sebelum perang Khaybar, Nabi SAW sebelum memberangkatkan para sahabat untuk menaklukkan benteng Khaybar, beliau mengatakan kepada para sahabat, la u'tiyanna ar-rayata ghadan, sungguh aku akan berikan bendera perang, ya, aku akan berikan panji peperangan. La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan, ya, rajulun, aku akan berikan kepada seseorang yuhibbullaha wa rasulahu, orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya mencintainya. Yaftahullahu alaihi, dan Allah akan memenangkannya, Allah akan memberikan kemenangan dengan kepemimpinannya. Maka semua para sahabat sangat berharap untuk menerima keutamaan ini, karena Nabi SAW tidak menyebutkan, beliau hanya menyebutkan, saya besok akan memberikan panji peperangan kepada seseorang. Orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Setelah itu Nabi SAW masuk ke rumahnya. Kullun yuhibbu an yu'taha, maka semua para sahabat ingin supaya dipilih oleh Nabi SAW. Bahkan besoknya ketika Nabi SAW akan memberikan panji peperangan ini atau bendera, ya, sahabat Umar bin Khattab, beliau sengaja mengangkat kepalanya supaya dilihat oleh Nabi SAW. Beliau sengaja supaya dilihat, karena Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada jabatan yang lebih aku sukai melebihi jabatan yang ditawarkan oleh Nabi pada saat itu. Ya, tapi setelah itu Nabi SAW bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Nah, setelah itu para sahabat pun putus harapannya untuk menerima keutamaan yang disebutkan oleh Nabi. Mana Ali bin Abi Thalib? Disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sedang sakit mata, wahai Rasulullah. Panggil dia. Maka dipanggil Ali bin Abi Thalib dan datang. Kemudian kedua matanya diludahi oleh Nabi SAW dan sembuh seketika. Ya, dan beliau menyerahkan panji peperangan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini adalah keutamaan Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, ini empat ini mereka adalah para khulafa ar-rasyidin. Para khulafa ar-rasyidin, dan urutan bahwa yang pertama Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ini adalah ijma'. Ya, ijma'. Artinya sudah menjadi kesepakatan bahwa umat Nabi Muhammad SAW yang paling utama adalah empat sahabat ini.
Ya. Dan tidak ada perselisihan. Kemudian beliau mengatakan summa baqiyatul asharah. Kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemarin kita sebutkan bahawa 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang pertama sampai nomor 4 itu Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sisanya yaitu 6 orang. Mereka adalah Talha bin Ubaidillah, ya, Talha bin Ubaidillah. Kemudian Az-Zubair ibn Awam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'id bin Zaid. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Dan yang terakhir Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka ini adalah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka adalah afdalu ashabi Rasulillah, para sahabat yang paling utama. Thumma ahlu Badr. Kemudian semua sahabat yang ikut perang Badar, yang jumlah mereka 300 sekian orang, ya. Dan summa ahlu Badar, kemudian ahli Badar, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Lianna Allah attala alaihim, karena Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada mereka dan berfirman, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kalian, faqad ghafartu lakum, sungguh telah aku ampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Ini adalah ashabu Badar. Maka sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan mereka memiliki kebanggaan, ya, di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian thumma ahlu syajarah, ahlu bai'atir ridwan. Sahabat-sahabat yang ikut bai'at ridwan, mereka adalah sahabat-sahabat, ya, alladzina bai'u Rasul sallallahu alaihi wasallam tahta asy-syajarah 'ala al-qital. Mereka adalah sahabat-sahabat yang telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, berbaiat untuk siap berperang. Bay'uhu 'alal maut, mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siap mati. Lamma mana'a al-musyrikuuna ar-rasul wa ashabahu min dukhuli Makkah lil umrah. Ketika kaum musyrikin Makkah menghalangi Nabi dan para sahabatnya untuk masuk Makkah dalam rangka umrah, ya, dalam rangka umrah. Jadi para sahabat bersama Nabi SAW, mereka berniat untuk melaksanakan umrah, tapi kemudian tersebar berita bahwa kaum musyrikin mereka telah bersiap-siap untuk menghalangi Nabi SAW melaksanakan umrah. Fa'arsala Uthman bin Affan, maka sahabat Uthman bin Affan, maka Nabi SAW mengutus sahabat Uthman bin Affan untuk berunding dengan mereka, ya. Faja'at isya'atun anna Uthman qad qutil. Tapi tersebar berita sampai kepada kaum muslimin bahwa sahabat Uthman justru dibunuh, ya.
tapi itu isya'at, berita yang sampai kepada kaum muslimin. فعند ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم. Ketika beliau tahu, sampai kepada beliau bahwa justru sahabat Uthman bin Affan yang beliau utus untuk berunding dengan mereka dibunuh, maka Nabi SAW berniat, berkeinginan kuat, berazam untuk memerangi mereka. Fatalaba min ashabihi al-bay'ata, maka beliau membaiat para sahabat untuk siap berperang. Fabaya'u, akhirnya mereka pun membaiat Nabi SAW, dan jumlah mereka adalah 1.400 para sahabat. Ya, bay'u 'ala al-maut. Mereka membaiat Nabi SAW siap untuk mati. Thumma tabayyana anna Uthman lam yuqtal. Tapi kemudian sampai berita bahwa ternyata sahabat Uthman itu tidak dibunuh. Ya. Thumma jara sulh baina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli Makkah kama huwa ma'lum. Setelah itu terjadi sulh, terjadi perjanjian damai antara Nabi SAW dan penduduk Makkah. Perjanjian damai yang terlihat isi dari perjanjian itu merugikan kaum muslimin, tapi hakikatnya tidak. Justru Allah Tabaraka wa Ta'ala memenangkan kaum muslimin dengan perjanjian tersebut. Para ulama rahimahumullah jami'an, mereka menyebutkan kenapa Ahlu Badr mereka secara khusus memiliki keutamaan, kemudian Ahlul Bay'ah, Bay'atul Ridwan secara khusus memiliki keutamaan. Bukankah ada perang Khandaq? Bukankah ada perang Uhud dan seterusnya? Mereka memiliki keutamaan semuanya para sahabat. Tetapi Ahlu Badr, sahabat yang ikut perang Badr, itu memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Para ulama menjelaskan karena pada saat perang Badar, kaum muslimin sebenarnya tidak siap untuk berperang. Kaum muslimin sebenarnya tidak siap untuk berperang karena tujuan mereka adalah mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy. Jadi tujuannya enggak berperang. Nah, ternyata kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu selamat ketika tahu bahwa kaum muslimin mengintai mereka, dia lewat jalur lain. Akhirnya selamat. Tetapi kaum kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lain, ketika sampai berita bahwa Abu Sufyan itu bisa lolos dari intaian kaum muslimin, mereka tetap memaksakan untuk tetap berangkat. Pokoknya kami tetap berangkat. Kita tetap berangkat ke Badar, dan kita akan menginap di sana beberapa hari. Kita akan sembelih onta, kita akan foya-foya di sana supaya orang Arab tahu bahwa kita ini orang-orang yang kuat. Dengan kesombongannya mereka demikian. Nah, sahabat Nabi tidak bersiap untuk berperang. Bahkan kuda yang dibawa saja hanya 2 ekor. Kuda yang dinaiki oleh sahabat itu hanya 2, yaitu kuda yang dinaiki oleh Al-Miqdad ibn Aswad
dan Zubair bin Awam. Ya, yang lainnya tidak. Nah, ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berperang menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya lebih besar, mereka siap. Nah, di sini adalah keutamaan Ahlul Badr yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ketika mereka tidak siap untuk berperang dan disuruh berperang oleh Nabi, mereka siap. Ya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memenangkan mereka. Sedangkan pada saat Bai'atul Ridwan, sahabat sudah siap untuk berperang. Mereka sudah sangat siap, bahkan mereka sudah membaiat Nabi SAW siap mati. Tapi ternyata gak jadi perang. Padahal mereka sudah siap untuk berperang, tapi ternyata tidak jadi perang. Bahkan akhirnya terjadi perjanjian damai dengan kaum musyrikin yang seolah-olah ini memberatkan kaum muslimin. Ya, akhirnya setelah itu kaum muslimin kembali ke Madinah. Yang ini menjadi berat bagi sebagian para sahabat. Tetapi para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka selalu sami'na wa ata'na kepada perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sa'irus sahabah, kemudian seluruh sahabat-sahabat yang lain, mereka adalah umat-umat yang terbaik. Mereka adalah umat yang terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama menjelaskan, seorang ahli ibadah, seorang yang alim dari kalangan tabi'in, itu tidak bisa mengalahkan keutamaan sahabat yang hanya biasa saja. Ini bukan sahabat yang istimewa, tetapi dia lebih utama dibandingkan dengan tabi'in karena keutamaan dia menjadi sahabat. Bahkan sahabat yang hanya melihat Nabi sebentar saja, itu lebih utama daripada ulama tabi'in, lebih utama dibandingkan dengan ubadut tabi'in, para ahli ibadah di kalangan para tabi'in. Dan sahabat tentu keutamaannya bertingkat-tingkat. Ya, sampai sahabat yang kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, sahabat yang hanya melihat sekejap saja, pernah ketemu Nabi, pernah melihat Nabi, kemudian dia beriman dan mati dalam keadaan iman, walaupun hanya sebentar, maka dia lebih utama dibandingkan dengan sahabat, dengan para tabi'in. Setinggi apapun ibadahnya, tinggi apapun ilmunya, dia tidak bisa mengalahkan keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kenapa? Sahabat disebutkan secara nas radhiyallahu anhu wa radwan. Sahabat jelas radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Dan semua sahabat masuk ke dalam ayat ini, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Taib. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengatakan, wa atawalla ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, dan aku berloyalitas terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhum, wa adhkuru mahasinahum, aku akan sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa ataradda anhum, aku akan mengucapkan radhiyallahu anhum. Wa astaghfiru lahum, aku memintakan ampunan untuk mereka. Wa akufu min masawihim, aku akan menahan diri dari kejelekan yang pernah mereka lakukan untuk tidak membicarakannya. Wa askutu
amma syajara bainahum, dan aku akan diam terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Wa a'taqidu fadlahum, aku yakini keutamaan mereka. Amalan biqaulihi ta'ala, ini dalam rangka mengamalkan firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mengatakan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami kedengkian, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha lembut dan zat yang maha kasih sayang. Ini juga termasuk akidah, keyakinan yang beliau tegaskan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah sahabat sama dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tidak membawa sesuatu yang baru, beliau tidak membawa pemahaman yang baru. Sama keyakinannya terhadap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Qauluhu atawalla ashab Rasulillah, perkataan beliau bahwa aku memberikan loyalitas terhadap para sahabat Rasulullah, yakni atawallahum bil mahabbati wat tawqir wal ittiba'i wal iqtida'. Aku memberikan loyalitas kepada para sahabat dengan mencintai mereka, dengan menghormati mereka, dengan mengikuti mereka, dan dengan menjadikan mereka sebagai qudwah, contoh yang baik. Ya, itu makna atawallahu, mencintai mereka, menghormati mereka, mengikuti mereka, dan menjadikan mereka sebagai qudwah. Hadza ma'na tawallihim bi khilafi ahli az-zaygh wa ahli ad-dhalal. Ini berbeda dengan orang-orang yang tersesat dalam sikap mereka terhadap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dalam sikap mereka terhadap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa fi muqaddimatihim asy-Syiah, dan yang menjadi pimpinannya dalam masalah ini adalah kaum Syiah Rafidah. Kaum Syiah Rafidah alladzina yantaqisuna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang menjelek-jelekkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka yang berkomentar buruk terhadap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak sampai di situ. Wa yasubbunahum, mereka mencela para sahabat. Bal wa yukaffirunahum, bahkan mengkafirkan mereka. Ya, dan ini tertulis dalam buku-buku mereka dan menjadi pokok dari akidah mereka. Sabbus sahabat, mencela para sahabat, mencela para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, dan ini adalah akidah yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya jika kita baca kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama dalam semua mazhab, ya, para ulama dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i atau Hambali, semua mereka ketika membahas tentang masalah akidah pasti mereka menyebutkan bab tentang sikap terhadap para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Karena ini yang menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dengan yang lain. Ahlus Sunnah mereka mencintai para sahabat, menghormati para sahabat,
membela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sikap mereka ini, kaum Syiah Rafidhah, yang menjelek-jelekkan para sahabat, mencela mereka, bahkan mengkafirkan mereka. Ya, dan ini tertuang dalam buku-buku mereka. Bahkan mereka memiliki doa yang sering mereka baca. Ya, mereka berdoa, Allahumma al'an sanamai Quraisy wa jibtaihima wa bintaihima. Ya Allah, laknatlah sanamai Quraisy, yang dimaksudkan dengan dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar, dan bintaihima, dan kedua putri keduanya, yaitu Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ya, celaannya terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, wal-iyadzu billah. Ya, wa yaqulun, mereka mengatakan, innahum zalamu ahlal bait. Mereka mengatakan bahawa para sahabat itu menzalimi ahlul bait. Menurut orang-orang Syiah Rafidhah, ahlul bait menurut orang-orang Syiah adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ya, itu ahlul bait menurut kaum Syiah Rafidhah. Mereka membatasi bahawa ahlul bait itu hanya keturunan Ali bin Abi Thalib. Padahal paman beliau Al-Abbas juga ahlul bait, maka keturunannya juga ahlul bait. Ya, ahlul bait menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika ahlul bait yang dimaksudkan kaum Syiah Rafidhah adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, mereka mengatakan bahawa para sahabat menzalimi ahlul bait wa akhadul khilafata minhum. Mereka mengatakan bahawa para sahabat mengambil khilafah dari mereka, karena menurut mereka yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, menurut mereka. Waqtasabuha, mereka merebut khilafah dari ahlul bait. Wahia li ahlul bait, padahal menurut mereka bahawa khilafah itu milik ahlul bait. Ya, oleh karena itu kaum ini, ya, atau yang disebut dalam sejarah, kalau antum baca sejarah, mereka adalah orang-orang Alawiyun. Orang-orang Alawiyun yang mengatakan punya garis keturunan dengan Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah, mereka tidak pernah tunduk kepada khalifah. Antum silakan baca sejarah ketika Daulah Bani Umayyah berkuasa. Ya, karena setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, beliau berwasiat, atau yang menjadi khalifah, yang terpilih menjadi khalifah adalah Al-Hasan, putra beliau. Tapi kemudian Al-Hasan mengundurkan diri dari khalifah. Ya, beliau mengundurkan diri dari khalifah dari satu perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika Hasan masih kecil, beliau mengatakan, inna bani hadha sayyid, sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucuku yaitu Hasan, dia adalah seorang pemimpin.
ya, inna ibni hadha sayyid wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn 'azimatain, dan Allah akan menyatukan karena sebab dia dua golongan yang bertikai. Ya, karena pada saat itu ada perselisihan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi diselesaikan ketika Al-Hasan mengundurkan diri dari khilafah, kemudian diangkatlah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Ya, nah mulai saat itu mereka menganggap bahwa para sahabat itu mengambil khilafah dari Ahlul Bait. Ya, makanya mereka tidak pernah tunduk. Ketika Bani Umayyah berkuasa, mereka tidak mau berbaiat kepada Bani Umayyah. Ketika Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah berkuasa menjadi khalifah, mereka juga tidak mau berbaiat kepada Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Ya, bisa kita baca dalam sejarah. Tetapi sesungguhnya mereka menggunakan nama Ahlul Bait itu sebagai tameng saja. Hakikatnya mereka adalah kaum Syiah Rafidhah, ya, yang selalu menjadi duri bagi kaum muslimin dalam sejarah perjalanan kaum muslimin. Adzan dulu, akhir. Baik, silakan adzan. Kama yakdzibuna wa yaftaruna 'ala al-muslimin, sebagaimana juga mereka berdusta dan berbohong terhadap kaum muslimin. Maka mereka biasa membuat cerita-cerita palsu tentang para sahabat. Ya. Wa khilafan al-khawarij, berbeda juga dengan kaum khawarij, alladzina kafaru sahabah, yang mereka mengkafirkan para sahabat, wa qataluhum, ya, memerangi mereka, wastahallu dimahum, dan menghalalkan darah mereka. Kaum Syiah Rafidhah ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib, sedangkan kaum Khawarij kebalikannya, mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kaum Syiah ghulu, berlebihan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan kaum Sabaiyah mengatakan bahwa Ali adalah Rabb mereka, wala'iyadzubillah. Ya, berbeda dengan kaum Khawarij, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh oleh mereka, oleh kaum Khawarij. Seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Taib. Wa qawluhu adhkuru mahasinahum, aku sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Hadzal wajib 'ala al-muslim, ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. An yadhkuru mahasinahum wa yataradda anhum, kewajiban setiap muslim adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat dan mendoakan keridhaan untuk mereka dengan mengatakan radhiyallahu anhu. Ya, lianna Allah qala, karena Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin, idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, yaitu bai'atul ridwan. Wa radhiyallahu anhum wa ardahum wa yataradda anhum wa yuthni alaihim, mendoakan keridhaan untuk mereka
memuji mereka, wala yatanaqqas ahadan minhum, tidak berkomentar buruk tentang mereka, aw yatalammas akhta'ahum wa yashharu akhta'ahum, atau mencari-cari kesalahan para sahabat kemudian menyebar-nyebarkan kesalahan para sahabat. Enggak boleh seperti ini. Ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sengaja mempelajari secara mendetail khilaf yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dengan tujuan tidak benar. Tujuannya ingin menyalahkan sebagian, menjelek-jelekan sebagiannya, atau sengaja membahas secara detail khilaf yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Talhah bin Ubaidillah, ya, kemudian Zubair bin Awwam dan Aisyah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, sengaja mempelajarinya untuk menjelek-jelekan mereka. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas sikap mereka adalah al-imsak amma syajara bainahum, menahan diri untuk tidak membahas perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Dan kalau kita membaca sejarah yang benar, hakikatnya tidak ada di antara mereka yang menginginkan terjadinya peperangan. Hanya sudut pandang mereka yang berbeda saja, dan itu ijtihad. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah mereka mengatakan para sahabat mujtahid, mereka berijtihad. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Sahabat jika berijtihad, yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Maka kedua-duanya mereka semuanya mendapatkan pahala. Ya, perbedaannya hanya sudut pandang saja. Sahabat Muawiyah berkeinginan bahwa sebelum baiat pembunuh sahabat Uthman ini harus diqisas. Itu menurut sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, harus diqisas dulu. Sahabat Ali tidak demikian. Beliau berpendapat tidak pas waktunya, karena kota Madinah itu dikuasai oleh mereka, ya, dikuasai oleh para pembunuh sahabat Uthman bin Affan. Tidak mungkin kemudian menegakkan qisas. Bagaimana menegakkan qisas? Mereka menguasai Madinah, bahkan mereka mengancam para sahabat. Ya, maka itu sudut pandang yang berbeda, dan kedua-duanya berijtihad. Ya, dan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini al-imsak amma syajara bainahum, menahan diri untuk tidak berdalam-dalam membahas apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Dan telah ditulis buku-buku yang sangat bermanfaat, di antaranya kitab yang ditulis oleh Syekh Uthman Al-Khamis, ya, kitab Hikbah min at-Tarikh. Beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih, ya, menyebutkan peristiwa-peristiwa yang benar, apa yang terjadi di kalangan para sahabat dengan riwayat yang benar, dan bahwa kebanyakan riwayat yang menjelaskan tentang masalah itu riwayat yang tidak benar, sengaja dibuat oleh musuh-musuh Islam, intinya untuk menjelek-jelekkan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Itu bisa baca, ternyata sudah diterjemah buku Hikbah min at-Tarikh, ya, yang ditulis oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Tapi saya kira sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang keyakinan beliau terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhirkan doa kaum majlis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.